Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adiansah dengan NIM 2023-012-061. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis penentuan biaya produksi makanan ringan keripik singkong dan keripik pisang menggunakan metode job costing. Tugas ini dikumpulkan sebagai tugas ujian tengah semester atau UTS mata kuliah analisis dan pengendalian biaya. Oke, pertama adalah profil UMKM. Nama usahanya dari snack, lokasinya di Kulon Progo, Yogyakarta. Produknya keripik singkong pedas dan keripik pisang manis. Produksi per bulannya yaitu 3.000 bungkus keripik singkong dan 2.000 bungkus keripik pisang. Permasalahannya, selama ini pembebanan biaya dilakukan secara merata untuk seluruh produk. Produk pisang menjadi overcost, produk singkong menjadi undercost. Solusinya digunakan metode job costing dengan basis alokasi waktu kerja. Yang kedua adalah identifikasi dan penjelasan istilah. Cost objeknya yaitu produk yang dianalisis yaitu keripik singkong dan keripik pisang. Yang kedua adalah direct cost dan indirect cost. Direct cost sendiri terbagi menjadi bahan baku yaitu singkong, pisang, minyak, dan bumbu. Dan kedua adalah tenaga kerja langsung yaitu pengupasan, penggorengan, dan pemanggangan. Yang kedua adalah indirect cost. Indirect cost tersendiri terdiri dari sewa tempat, listrik umum, superdivisi produksi, dan pemeliharaan alat. Oke, selanjutnya adalah identifikasi dan penjelasan istilah. Overcosting dan undercosting pada kasus ini adalah yang pertama pada keripik singkong pedas yaitu proses cepat dan sederhana akan overcost, dan keripik pisang manis proses lebih lama dan kompleks akan undercost. Cost poolnya total dari indirect costnya yaitu 10 juta rupiah. Cost drivernya adalah jam kerja produksi karena semakin lama durasi produksi semakin banyak sumber daya yang digunakan. Allocation base jam kerja produksi keripik per unit yaitu keripik singkong memerlukan 0,2 jam per unitnya dan keripik pisang memerlukan 0,5 jam per unit. Nomor 3 adalah pemilihan metode. Metodenya adalah yang saya pilih job costing atau normal costing. Alasannya yaitu proses produksi berbeda kompleksitasnya. Yang kedua adalah job costing cocok untuk pesanan berbasis batch kecil. Yang selanjutnya adalah basis alokasinya adalah jam kerja karyawan. Oke, keempat langsung ke identifikasi biaya. Ini identifikasi biaya untuk produk keripik singkong. Yang pertama adalah direct cost atau biaya langsung per unitnya. Itu bahan baku per unitnya dibutuhkan Rp1.000. Tenaga kerja langsungnya adalah Rp800 dan total biaya langsung per unitnya dari bahan baku ditambah dengan tenaga kerja langsung yaitu Rp1.800. Yang kedua adalah jam kerja per unitnya yaitu 0,2 jam per unit dan produksi per bulannya yaitu 3.000 unit. Jadi total jam kerjanya jadi 3.000 dikali 0,2 karena 0,2 itu satu unitnya diperlukan waktu 0,2 jam yaitu 600 jam totalnya. Ketiga adalah biaya tidak langsung atau overhead per unit. Biaya tidak langsung dibagi berdasarkan total jam kerja seluruh produksi yaitu 1.600 jam. Jadi keripik singkong bukan 600 dibagi 1.600. Jadi 600 ini didapatkan dari total jam kerjanya itu 600 jam. Jadi sama dengan 37,5% dari total alokasi total overhead. Ini adalah perhitungan dari indirect ya. Yaitu ada sewa tempat berjumlah 3 juta, sewa listrik berjumlah 2 juta, superdivisi produksi berjumlah 2,5 juta, dan pemeliharaan alat pun juga 2,5 juta. Ini adalah rate per jamnya ada 1.875, 1.250 dan selanjutnya. Itu alokasi per unitnya itu dari 0,2 tadi ya, dari biaya
dari total jam produksi per unitnya, yaitu 0,2 dikali dengan rate per jamnya ini, dan mendapatkan total overhead per unitnya adalah 1250, dan total biaya produksi per unitnya adalah biaya langsung ditambah dengan biaya tidak langsung. Ya, ini biaya langsungnya tadi ya 1.800 dan tidak langsungnya 1.250, jadi totalnya 3.050 rupiah. Oke, lanjut. Selanjutnya biaya dari produk keripik pisangnya. Yang pertama adalah biaya langsung per unitnya. Untuk keripik pisang sendiri, bahan baku per unitnya yaitu 1.500 rupiah. Tenaga kerja langsungnya yaitu 1.000 rupiah, dan total biaya langsung per unitnya adalah dari bahan baku ditambah dengan tenaga kerja langsung yaitu 2.500 rupiah. Oke, nomor 2 adalah jam kerja per unit. Yang pertama adalah 0,5 jam per unitnya. Jadi keripik pisang membutuhkan waktu 0, jam per unitnya untuk memproduksinya. Nomor 2 adalah produksi per bulan, itu 2.000 unit. Jadi total jam kerjanya 2.000 dikali 0,5 sama dengan 1.000 jam. Nomor 3, biaya tidak langsung overhead per unit. Biaya tidak langsung dibagi berdasarkan total jam kerja seluruh produksi, yaitu 1.600 jam. Sama ya kayak yang singkong tadi. Oke, jadi pisang merupakan 1.000 dibagi 1.600, yaitu sekitar 62,5% alokasi total overhead. Dan ini adalah perhitungan dari indirect yang saya hitung langsung dari Excel. Oke, jenis biaya dan nilai total dan rate per jamnya itu masih sama, 3 juta, 2 juta, 2,5, dan rate per jamnya juga masih sama. Bedanya di alokasi per unitnya. Alokasi per unitnya yaitu jam kerja per unitnya yaitu 0,5, kalau yang keripik singkong tadi 0,2 ya. Jadi total overhead per unitnya yaitu 3.125 rupiah. Total biaya produksi per unitnya yaitu biaya langsung ditambah tidak langsung yaitu 2.500 ditambah dengan 3.125 yaitu 5.625. Oke, lanjut ke ringkasan akhir dari biaya produksi per unit dengan metode job costing, yaitu produk singkong sendiri memerlukan biaya job costing sebesar 3.050 rupiah. Biaya lama nya adalah 3.800 dan mempunyai selisih minus 750. Hal ini menjadi over costing, dibebani overhead terlalu besar dibanding konsumsi real sumber daya. Sedangkan produk pisang memerlukan biaya job costing sejumlah 5.625 dengan biaya lamanya itu 4.500 dan ditemukan selisih dari plus 1.125 rupiah, dan menjadi under costing overhead terlalu kecil dibandingkan konsumsi sumber daya sebenarnya. Kesimpulannya, metode pembagian overhead secara rata dapat menyebabkan distorsi biaya yang mengarah ke keputusan manajerial yang salah dalam penetapan harga, strategi promosi, dan kontrol margin. Dengan job costing, perusahaan dapat mengalokasikan biaya secara adil berdasarkan tingkat konsumsi sumber daya aktual setiap produk. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih ya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.